Potensi LTC dari lumpur Lapindo mungkin adalah berkah tersembunyi bagi Indonesia. Tetapi ini tidak boleh mengaburkan fakta bahwa warga Sidoarjo masih banyak yang menderita akibat semburan lumpur ini. Pemerintah di sini harus bisa menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk memperbaiki nasib warga yang terdampak sebelum mengejar keuntungan ekonomi dari LTC. Permukaan tanah di sekitar semburan sumur Lapindo turun sampai 1-3 cm per bulannya. Dicemaskan jika semburan tidak ditutup akan muncul bencana baru karena tanah ambles mendadak. Sampai saat ini sumur Lapindo masih menyemburkan lumpur dengan jumlah 40 hingga 50 ribu meter kubik per hari. Lumpur yang keluar ini diyakini menciptakan rongga besar di bawahnya. Rongga tersebut menurunkan permukaan tanah sekitar semburan sejak tahun 2008. Penurunan ini tampak jelas pada rel dan jalan yang tidak lagi rata. Lumpur Lapindo dari tragedi menjadi senjata ekonomi. Namun di sini rakyat tetap merana. Sudah 17 tahun sejak semburan lumpur panas dari pengeboran Lapindo Brantas INC melululantakkan pemukiman dan lahan pertanian di Sidoarjo. Tragedi yang awalnya dianggap sebagai bencana kemanusiaan dan ekologi ini tiba-tiba diromantisir sebagai cahaya baru oleh pemerintah yang mengklaim bahwa lumpur tersebut banyak mengandung logam tanah jarang atau LTC yang sangat berharga di pasar dunia. Akan tetapi, di balik narasi optimis ini, warga sekitar masih tetap terjebak dalam penderitaan, tidak mendapatkan manfaat nyata seperti yang sudah-sudah, tidak mendapatkan manfaat yang nyata dari potensi kekayaan yang terkandung dalam lumpur tersebut. Pada tahun 2006, semburan lumpur yang disertai gas dari pengeboran yang gagal telah menenggelamkan area pemukiman dan banyak lahan pertanian. Hal ini kemudian menyebabkan kerugian besar bagi warga Sidoarjo. Upaya penyelesaian masalah ini pun hanya berakhir dengan pengaliran lumpur ke Selat Madura yang sesungguhnya sangat merugikan ekosistem laut dan menggagalkan kehidupan warga yang sudah terlanjur hancur. Lapindo sendiri berhutang kepada pemerintah yaitu sebesar 1,91 triliun rupiah untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak. Dan hingga kini Lapindo baru membayar sekitar 5 miliar rupiah dari utang tersebut. Sementara nilai aset yang dimiliki oleh Lapindo saat ini masih dihitung. Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, lumpur Lapindo banyak mengandung logam tanah jarang atau LTC yang sangat bernilai di pasar global. Dan LTC ini banyak digunakan dalam berbagai teknologi canggih, mulai dari perangkat elektronik, militer, hingga energi terbarukan. Namun pengelolaan LTC ini membutuhkan fasilitas peleburan yang kompleks yang hingga kini belum ada di Indonesia. Meski demikian, pemerintah tampaknya lebih tertarik pada potensi ekonomi ini daripada memperbaiki nasib warga yang terdampak. Dan meskipun lumpur Lapindo mengandung kekayaan yang menjanjikan, siapa yang akan benar-benar mendapatkan manfaatnya? Jika sejarah menjadi acuan, warga Sidoarjo yang paling terdampak atas tragedi ini kemungkinan besar akan kembali terpinggirkan. Sementara pemerintah dan para oligarki bisnis berdiskusi mengenai keuntungan dari LTC ini. Warga yang telah kehilangan rumah dan lahan tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Mereka masih harus berjuang dengan lumpur yang mengancam kesehatan dan kehidupan mereka setiap hari. Ironisnya, di saat pemerintah mengungkapkan potensi besar dari lumpur Lapindo, warga Sidoarjo sendiri masih bergulat dengan kerugian yang ditimbulkan oleh semburan lumpur tersebut. Infrastruktur rusak, lahan pertanian tidak bisa lagi digunakan, dan kesehatan warga terganggu oleh polusi yang terus-menerus. Alih-alih mendapatkan manfaat dari kekayaan yang terkandung dalam lumpur ini, mereka justru dibiarkan menderita tanpa bantuan yang memadai. Dan yang menjadi pertanyaan, tragedi ini menjadi berkah untuk siapa? Di sini,
Pemerintah berusaha menggambarkan bahwa lumpur lapindo sebagai berkah yang menyamar. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Warga Sidoarjo masih hidup dalam ketidakpastian tanpa ada upaya nyata untuk memulihkan hak-hak mereka. Bahkan ketika potensi LTC ini mulai dieksplorasi manfaatnya, kemungkinan besar hanya akan dirasakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan modal, bukan mereka yang paling terdampak akan bencana ini. Dan bisa jadi hal ini adalah harapan palsu yang berkolaborasi dengan kenyataan yang pahit. Harapan bahwa lumpur lapindo bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia memang adalah sesuatu yang menggembirakan. Namun, ini tidak boleh mengalihkan perhatian kita atas kenyataan pahit yang dihadapi oleh warga Sidoarjo. Pemerintah di sini harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang paling terdampak oleh tragedi ini mendapatkan kompensasi dan bantuan yang layak sebelum berbicara tentang potensi ekonomi dari lumpur lapindo ini. Lalu kesimpulannya di sini, potensi LTC dari lumpur lapindo mungkin adalah berkah tersembunyi bagi Indonesia. Tetapi ini tidak boleh mengaburkan fakta bahwa warga Sidoarjo masih banyak yang menderita akibat semburan lumpur ini. Pemerintah di sini harus bisa menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk memperbaiki nasib warga yang terdampak sebelum mengejar keuntungan ekonomi dari LTC. Hanya dengan demikianlah tragedi ini bisa benar-benar berubah menjadi sebuah berkah bagi semuanya, dan bukan hanya bagi segelintir orang yang berkuasa. Salam demokrasi.